Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik hari ini. Seperti yang juga Anda baca, Harian Serambi Indonesia hadir dengan berbagai informasi penting. Kita akan bicara sedikit terkait dengan hal itu pagi hari ini bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, Bung? Baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir juga ke studio Kompas TV hari ini. Masih terkait dengan gunjang-ganjing ya dalam tanda kutip terkait perombakan kabinet Zaini. Harusnya juga ada Muzakir Manafnya di sana. Zaini yang lebih fokus kemudian. Ini masih hangat dibicarakan dan kemudian juga Harian Serambi Indonesia masih menghadirkan informasi ini sebagai informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Apa yang kemudian melatar belakangi ini hingga kita menjadikan ini menjadi headline hari ini, Bung? Ya, Bung Dosi, dari berbagai laporan yang masuk ke Newsroom Serambi Indonesia, berita ini paling menarik paling menarik, dan kita tetap angkat ini sebagai headline di halaman pertama Serambi Indonesia hari ini. Persoalannya polemik akibat mutasi kontroversial yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah ini sudah berlangsung hampir sebulan nih, sudah 2 pekan lebih. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan polemik ini akan berakhir. Bahkan kita melihat cenderung semakin meruncing, semakin memanas. Persoalannya adalah pejabat lama yang diberhentikan itu karena menganggap bahwa mereka masih legitimate, masih apa yang dilakukan itu tidak sah. Mereka menganggap bahwa mereka masih pejabat di jabatan yang sama. Karena itu prosesi serah terima jabatan antara pejabat lama dan baru sampai sekarang kita melihat tidak biasanya dalam budaya birokrasi kita itu setelah pelantikan ada serah terima jabatan, serah terima memori jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru. Nah, yang ini tidak ada. Yang terlihat di beberapa SKPA misalnya ada pejabat yang sudah diberhentikan itu, ada yang sudah menyerahkan fasilitas jabatan yang pernah didapatnya, misalnya mobil, kunci kamar, kunci ruangan dan lain sebagainya, ada yang sudah serahkan kepada pejabat baru, tapi masih banyak yang belum melakukan itu. Meski pejabat lama sudah menyerahkan semua itu, tapi mereka tetap mengatakan bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak sah, karena memang Gubernur Zaini Abdullah sendiri yang sebagai gubernur petahana yang ikut berkompetisi kembali dalam Pilkada serentak 2017 kemarin, itu memang terikat juga dengan aturan-aturan pilkada. Salah satunya misalnya gubernur ketika itu sempat dinonaktifkan pada masa kampanye. Kenapa itu dilakukan? Ya supaya gubernur tidak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye dan lain sebagainya. Termasuk kemudian gubernur mestinya juga menghormati bahwa tidak boleh melakukan mutasi pejabat ketika masa jabatannya kurang dari 6 bulan akan berakhir. Nah, yang membuat kita lebih miris ternyata Mendagri yang coba menengahi masalah ini sudah menyurati pemerintah Aceh dengan mengirim surat yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Khusus. Dalam hal ini adalah PLT Sudarmo yang pernah menjabat sebagai PLT di Aceh pada saat Gubernur Zaini Abdullah nonaktif. Nah, ternyata seperti juga kita turunkan di Harian Serambi kemarin, itu bahwa surat itu tidak berpengaruh dengan anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Zaini Abdullah merupakan ranah tata negara, di mana kalau ada sengketa harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Nah, sebetulnya kalau kita berdebat masalah ini, termasuk banyak sekali pendapat ahli, pertimbangan ahli yang sudah kita turunkan, sepertinya tidak bermakna apa-apa. Artinya pemerintah Aceh yang dipimpin Gubernur Zaini Abdullah tetap kekeh dengan keputusan dan kebijakan yang telah
ditempuhnya Bung Dosi. Oke, ini semakin hangat terus, apalagi kemudian juga begitu banyak komentar-komentar dari pengamat juga ya terkait dengan hal ini. Sebenarnya haruskah kemudian menurut teman-teman redaksi ada keputusan pasti dari Mendagri sendiri terkait dengan kisruh perombakan kabinet ini, atau seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat? Iya, kita berharap tadinya seperti itu. Semua pihak berharap, baik pejabat baru maupun yang lama itu berharap seperti itu. Ada keputusan yang pasti dari Menteri Dalam Negeri. Ternyata surat yang dikirim ke pemerintah Aceh itu tidak ada misalnya poin yang meminta gubernur membatalkan ya. Itu tidak ada, hanya saja diminta supaya gubernur meninjau kembali, kemudian tidak mengaktifkan pejabat yang sudah dilantik itu. Nah, terkait soal ini kita kembali melihat bahwa kembali ke soal penggunaan anggaran. Kita melihat pejabat yang lama yang sekarang mereka itu sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Karena saat diberhentikan mereka tidak diberikan jabatan atau job baru, sehingga nasib mereka pun terkatung-katung. Kemudian karir mereka sebagai aparatur sipil negara juga tidak jelas ya dalam posisi seperti ini. Demikian juga pejabat yang baru kita melihat masih ragu-ragu, terlebih dalam soal penggunaan anggaran. Sebab bukan tidak mungkin kalau mereka apa yang dilakukan ini ilegal. Suatu saat mereka akan terkena, dan kita tahu bahwa undang-undang korupsi kita berlaku surut. Artinya pada saat sekarang digunakan anggaran, kalau nanti beberapa tahun kemudian dianggap itu salah, kebijakan yang salah, bisa jadi pejabat yang sekarang menggunakan anggaran itu dianggap melanggar tindak pidana korupsi. Sampai saat ini, setelah kisruh ini seperti yang Anda sebutkan tadi sudah berjalan hampir sebulan ya terkait dengan hal ini, sudahkah dari pantauan kita terlihat ada pelayanan publik yang kemudian terganggu akibat hal ini, atau seperti apa? Oh iya, jelas sekali ada. Persoalannya adalah di beberapa SKPA kita melihat aparatur itu merasa kebingungan sebab ada dualisme sekarang ya. Kemana mereka harus merujuk. Karena itu ini akan sangat terganggu dengan terutama soal-soal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran gitu. Bila ini terus berlanjut, itu proses pelayanan publik itu pasti akan sangat terganggu. Dan bila ini terus berlanjut, kita tidak bisa membayangkan bagaimana misalnya nasib hampir sebagian besar ya pejabat eselon 2 di jajaran pemerintah Aceh, terutama dalam karirnya, termasuk kemudian dalam soal pelayanan mereka kepada masyarakat. Kemudian terakhir kita juga mendengar bahwa dalam beberapa hari yang akan datang ini gubernur juga akan melakukan lawatan ke luar negeri. Nah, kita berharap sebelum beliau tugas kerja, kunjungan kerja atau apapun namanya ke luar negeri, jika ini benar, polemik yang sudah berlangsung hampir 1 bulan ini bisa diakhiri dan semua pihak merasa puas. Karena sayang sekali misalnya gubernur yang telah bergaul selama hampir 5 tahun dengan berbagai karakter PNS, berbagai karakter pejabat dari ulama sampai umara, sayang sekali bila akhirnya berakhir dengan ketidaknyamanan ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Astami atas bincang-bincangnya juga. Kita masih tetap menunggu informasi-informasi selanjutnya, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, dan dapatkan informasi lengkapnya di Harian Serambi Indonesia. Perbaharui juga informasi Anda di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian. Sampai jumpa.